Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di POSI Podcast Sehat Indonesia. Wah, hari ini cerah banget ya suasananya. Yoi. Mungkin karena itu kita bakal kedatangan dua narasumber yang hebat pada hari ini. Waduh, jangan bikin penasaran yang nonton dong. Iya ya, malah spoiler dikit nih. Sebelum bahas narasumber lebih lanjut, sebaiknya kita bahas topik yang bakal kita diskusin hari ini. Boleh tuh. Jadi kita mau ngobrolin tentang apa sih? Di POSI hari ini kita bakal ngobrolin seputar makanan instan yang ternyata punya dampak berbahaya bagi tubuh kita. Tuh, padahal aku suka banget mie instan. Hampir tiap hari aku makan. Nah, ini salah satu contoh yang nggak baik ya. Emang apa sih bahayanya makan makanan instan gitu? Buat tahu bahayanya, ikuti podcast ini sampai selesai karena hari ini kita juga akan mengulik banyak hal tentang makanan instan termasuk dampaknya bagi kesehatan. Karena kami berdua juga masih dalam tahap belajar. Kami mengundang dua narasumber agar bisa memperluas wawasan kita. Langsung aja kita panggilin nggak sih narasumber kita? Boleh tuh. Penonton juga kayaknya pada penasaran karena aku ngasih spoiler tadi. Oke, kalau gitu silakan masuk buat kedua narasumber kita. Oke, boleh mungkin perkenalkan diri dulu buat narasumber. Perkenalkan, nama saya Mas Ramadan dan saya di sini sebagai narasumber mereka ingin menjelaskan apa itu tentang cara pola sehat. Ya, sebenarnya ya, karena nama saya Penerawan Sarman Butami, absen tidak 5. Ini saya menjelaskan cocok apa tidak kalau mie instan itu dikonsumsi oleh para milenial dan bagi pelajar lagi tidak. Mereka udah kenalin diri nih. Kita kayaknya belum perkenalan ya. Mungkin Ya. bisa kenalan dulu. Oke, hari ini dengan saya Alfian sebagai host pada POSI kali ini. Perkenalkan, saya Giana Narswari juga sebagai host yang akan menemani kalian di podcast hari ini. Oke, karena narasumber udah di sini, jadi mungkin bisa Nggak usah lama-lama lagi. tanya-tanya. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Menurut kalian, apa sih definisi dari makanan instan itu? Kalau bisa dijelaskan dengan contohnya juga. Mungkin dari Rosi dulu. Ya, menurut saya mie makanan instan itu bisa berupa dari kemasan atau dari penyajian yang secara instan. Yang dimaksud instan di sini adalah bukan bahan mentah untuk langsung dijadikan bahan produk, tapi melainkan bahan mentah yang memang sudah disajikan dengan dalam bentuk setengah matang dan dapat dikonsumsi dengan menambahkan air atau bumbu-bumbu yang sudah disediakan di dalam kemasan atau penyajian di dalam restoran seperti mungkin McD atau Pizza Hut, dan kalau dalam kemasan mungkin seperti Indomie. Tommy? Kalau dari aku sendiri sih sedikit tambahan ya. Kalau makanan mie instan ya, Iya. mie instan ini salah satu makanan yang cepat saji karena banyak bagi kita dan generasi muda ini lebih cepat saji, contohnya kayak mie instan gitu. Tapi buruknya itu terlalu berdampak di kita gitu, enggak kekenyangan gitu. Makanya kita dianjurkan makan mie instan plus makan nasinya gitu biar tambah kalinya gitu. Oke, kalau makanan instan kan kalian udah nyebutin contohnya. Nah, sekarang aku mau tanya, kalau sarden, kalian tahu sarden kan? Itu termasuk makanan instan atau bukan? Ya kalian. Iya. Kalau menurut saya sih, menurut pengalaman saya sih masih belum coba, tapi pernah coba. Nenek saya pakai gitu sarden, dan saya rasa kalau itu sih termasuk. Cuman penyajian bumbu yang ada di sarden itu memang udah menyatu dengan produsen dari sarden tersebut, sehingga mungkin terdapat beberapa seperti komposisi yang mungkin ada yang alami, ada yang mungkin kimia mungkin, tapi itu mungkin cenderungnya sedikit. Tapi Jadi- juga termasuk. Ya, jadi gak kayak mie instan gitu ya. Kalau mie instan sebenarnya dia itu baik untuk dikonsumsi, cuman kebanyakan orang
memakai mie instan secara sering itu karena mereka menggunakan yang namanya minyaknya itu yang sebenarnya yang membahayakan. Jadi kalau makan mie instan berkali-kali itu ya nggak masalah sih, cuman yang bahaya itu minyaknya. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut kalian kan banyak tuh dampak buruknya konsumsi makanan instan untuk kesehatan. Tapi kenapa sih kok masih banyak peredaran makanan instan itu? Padahal kan itu nggak baik buat kesehatan. Kenapa nggak dilarang aja gitu? Tapi kenapa kok masih ada gitu? Menurut kalian kenapa? Mungkin mungkin Kalau aku sendiri sih ya, kenapa banyak merajalela banget buat makan mie instan ini? Nggak ada larangan atau nggak ada solusi atau pencegahnya? Itu dari pihak yang membuatnya itu langsung langsung diekspor gitu pertama. Yang kedua itu dari si yang penerimanya itu nggak tahu dampaknya. Kalau kita sudah makan mie instan ini apa dampaknya gitu, hanya tahu kita sudah makan kenyang, kita sudah makan sudah tahu gimana resepnya itu, walaupun kekenyangan itu cuma sebentar aja. Lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jadi kalian kan pasti pernah mengonsumsi makanan instan. Menurut kalian ada nggak sih dampak yang dirasakan setelah mengkonsumsi makanan instan itu, terutama buat kesehatan ya? Ya kesehatan seperti mengonsumsi mie instan ya pernah. Saya waktu itu mengonsumsi mie instan seminggu bisa 12 kali. Banyak berarti sehari lebih dari 1 kali dong. Iya, dulu ya, karena dulu waktu itu tidak pernah memikirkan seperti pola hidup sehat juga, dan setiap hari juga makannya yang instan seperti makan kopi, mungkin itu kan juga masuk instan juga, bukan yang instan. Jadi ya saya dulu juga nggak suka sayur-sayuran juga, dan penyebabnya itu adalah juga mulai dari hal kecil seperti gampang capek sama mudah ngantuk juga, dan susah tidur, sama tidak baik juga untuk kesehatan sehari-hari. Seperti kita ingin melakukan sebuah aktivitas berat, misalnya seperti olahraga yang mungkin diajak oleh teman-teman gitu. Nah itu serasa mudah capek dulu, dan bukannya itu ketika menerima sebuah pelajaran di sekolah itu sangat sulit untuk ditangkap karena otak kita itu tidak mampu fokus, dan kita terus seperti menguap dan mengantuk gitu. Jadi kurang segar atau kurang bugar. Kalau dari kami mungkin Kalau dariku sendiri sih ya, kalau makanan instan itu bagi kesehatan ya, Iya. bagi kesehatan itu kayak lemes banget. Kalau kita sebagai seorang pelajar itu menerima ilmunya itu ya sedikit, bukan tidak ada untuk menerima ilmunya itu. Dan lagi boleh makanan instan tapi agak jarangan, paling ya sebulan sekali atau seminggu sekali gitu. Ada jedanya juga, bukan ya bisa dikontrol pola makannya gitu. Oke, terus pertanyaan yang berikutnya, jika begitu, kalau kan kalian udah jelasin dampaknya itu, kan kurang sehat bagi kesehatan. Berarti makanan instan ini nggak cocok dong buat kita konsumsi, karena menyebabkan itu lemes dan lain sebagainya. Kenapa tuh kira-kira kok kurang cocok untuk dikonsumsi setiap hari ya khususnya? Karena kalau menurut saya pribadi, mie instan itu bukan sebuah makanan pokok setiap hari ya. Nah, ya memang bisa makanan mie instan itu biar bisa buat karbohidrat, bisa mengganti nasi. Nah, banyak orang makan mie instan terus pakai nasi gitu kan, jadi double karbohidrat. Nah, sehingga kalau misalnya dikonsumsi sebagai bahan makanan pokok, suka sayur-sayuran, nah mie instan kan komposisinya kan tidak ada kayak vitamin, bukan hanya protein atau ini karbohidrat kan, vitamin dan berbagai hal penyusun sel-sel untuk tubuh biar bisa bekerja dengan baik gitu kan, sehingga ya agar kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu dengan lancar gitu kan, nggak ada hambatan gitu, kayak seperti kena penyakit kayak sakit perut atau mungkin paling parah itu mungkin yang pernah saya alami. Dan mungkin ya mengonsumsi mie instan boleh kapan aja, tapi
jangan terlalu sering, mungkin ya seminggu sekali mungkin nggak apa-apa gitu. Kalau menurut Tommy, Ya kalau sama dengan pendapat ya, tapi sedikit tambahan sih, kalau kita makan lepas saji atau fresh mie instan, kita harus dicampur juga sama nasi gitu, biar karbohidrat sama proteinnya itu bisa dibalance, nggak bisa kontrol gitu ya. dikontrol aja. Oke, lanjut yang selanjutnya. Makanan instan ini kan pasti ada dampak positif dan negatif. Menurut kalian apa sih dampak positifnya makanan instan? Apakah simpel, murah, terjangkau harganya, di mana-mana ada gitu? Ya, dampak positifnya yang pernah saya punya pengalaman yang ketika saya ada di sebuah tempat yang jauh, misalnya dengan uang yang sangat terbatas gitu, ya mie instan adalah opsi yang sangat ya untuk darurat memungkinkan lah Untuk dibawa kemana-mana ya. untuk bawa kemana-mana dan sesuai dengan budget kita gitu untuk kedepannya gitu. Dan belum tentu juga kita dapat uang saku gitu kan dari orang tua, atau kita dapat uang dari pekerjaan kita. Nah, di saat itu mie instan yang kita konsumsi itu juga memiliki dampak positif juga. Selain dia karbohidrat, dia juga bisa jadi pengganti nasi kan. Nah, dan pengganti nasi ya dicampurkan juga dengan ya sayur-sayuran, mungkin bisa tomat, wortel, bawang putih, ya telur gitu ya. Kayak ya seimbang itulah. Jadi kan Bukan mie instan doang berarti ya. ya dengan mie instan doang ya bisa tambahin kayak sarden juga bisa sih. Dan ya kalau mengonsumsi mie instan, kalau sebisanya tidak perlu menggunakan minyak karena emang itu ya karena itu membuat hal penyakit. Kalau bisa sih nggak usah dipakai itu. Kalau dari Tommy menurut kamu dampak positifnya apa nih dari makanan instan? Oke. Kalau dampak positif dari makanan instan ya, itu apa ya? Itu pertama itu. Kalau pribadi sendiri sih itu makanannya pas saji lah gitu. Positifnya apa? Kok bisa makan pas saji? Ya kita bisa kayak dari kata narasi itu, kita bisa kayak nambangin kayak lauk pauk, kayak tadi tomat, terus kayak sawi gitu, segala macam. Asalkan yang makanan kita cepat saji ini gak buruk terlalu gitu. Gak mendominasi kan. Masih banget kayak gitu. Jadi masih ada zat-zat lain gitu ya yang lebih bagus gitu buat Nah, negatifnya atau negatif atau kekurangannya itu bagi makan instan itu yang tadi itu kesehatan kita makin terancam gitu, pola makannya tidak teratur soalnya makan instan terus gitu. Soalnya banyak sekali sih orang, kalau misalnya lihat orang mahasiswa misalnya, apalagi tahun mahasiswa gitu yang mungkin ada di jurusan yang ya sulit nilai istilahnya Lagi dan juga mahasiswa. sehingga nempel-nempel Ya. gitu. Nah itu sebenarnya ya itu juga harus diperhatikan juga permainan. Oke, selanjutnya kan kalian termasuk Gen Z juga kan? Ya, Gen Z itu banyak banget yang suka makanan sama minuman instan. Kenapa menurut kalian kok bisa kayak gitu? Apa karena Gen Z ini maunya yang simpel-simpel aja gitu atau gimana? karena Gen Z itu mereka tuh mengaku kalau kayak suka atau burger gitu ya, atau pizza kayak gitu, itu atau ayam sempol geprek gitu, hal-hal yang WM gitu. Nah, karena mereka itu kayak dijadikan sebagai tempat kayak istilahnya penghilang stres lah, karena mereka untuk pola hidup sehat itu sangat apa ya, sangat tidak semua orang tahu gitu. Juga lingkungan yang mereka dapatkan dari dulu itu sangat minim, apa itu olahraga, apa itu makanan-makanan sehat itu bagaimana, dan mereka pokoknya yang makan dan kalau bisa yang cepat saji gitu, instan, dan juga bisa apa ya, bisa sambil ngomong sama teman-temannya gitu. Tapi hal yang sangat merugikan adalah mereka tidak tahu masa tua mereka. Itu yang paling penting. Kalau menurut Tommy, kenapa banyak anak muda yang suka makan mie instan? Itu lebih ke mau praktisnya gitu, nggak mau repotnya gitu. Soalnya kan tahu sendiri ya, kalian ini kan sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa dah gitu ya, nggak mau ribet lah gitu, maunya simpel-simpel aja, nggak mau all proses tapi install ya gitu ya. Lebih nasinya itu lebih modifikasi dan lebih sederhananya dah gitu. Nah, Gen Z itu generasi yang memang
serba instan. Serba Karena instan. emang dia sudah dipenuhi dengan teknologi. Iya, hati ruwet kayak gitu. Jadi pengennya yang gampang-gampang aja. Yang gampang-gampang aja. Bener banget. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana solusi agar Gen Z ini bisa mengurangi makan makanan instan agar badannya tetap sehat, tetap bisa olahraga lah, tidak makan instan? Untuk memulainya itu emang kalau untuk seorang mahasiswa dan memang belum pernah punya pengalaman dalam lingkungannya sehari-hari itu ya emang sulit. Dan saya rasa sebagai saya yang belum pernah mengonsumsi makanan-makanan instan, saya juga dulu rasa itu adalah hal yang sangat sulit dan hal yang sangat hal yang tidak bisa dicapai gitu. Padahal itu sebenarnya bisa dicapai dengan mengurangi beberapa kondisi seperti ya mengonsumsi garam dan kayak lemak terlalu berlebihan dan berbagai hal lainnya yang bisa dikurangi dari makanan instan. Dan ya melakukan olahraga ya hal-hal yang kecil lah, ya, seperti melakukan olahraga seperti lari 4 jam dan jumping jack dan berbagai hal macam yang bisa dilakukan di rumah. Jadi kita tidak perlu tidak perlu prihatin dengan tubuh kita kalau kita tidak berolahraga di luar, karena olahraga bisa dilakukan di mana pun. Kalau menurut kamu gimana? Ya. Solusi dari aku masalah mana? Biar bisa tetap sehat gitu, meskipun kita kan banyak mengonsumsi makanan instan. Mengurangi Jadi lah. gimana? Ya. Itu pertama itu dari kita sendiri. Gimana caranya? Kita harus nyari informasi dari lingkungan yang sehat, karena lingkungan sehat ini penting banget bagi kita dan bagi masa depan kita. Tanpa lingkungan yang sehat kita tidak bisa apa-apa gitu. Jadi harus itu yang pertama itu ya jadi lingkungan yang sehat dengan cara mencari informasi gitu. Dan yang kedua yang penting itu kita harus paksa, kita harus hidup sehat gitu ya dengan cara yang sederhana dari kita, mulai dari pola hidup sehat dan makanan yang sehat seperti makan sayuran-sayuran, buah-buahan, 4 sehat 5 sempurna gitu boleh juga gitu. Itu udah solusi dari simpelku seperti itu. Oke. Seru banget ya diskusi hari ini sama Rosi dan juga Tommy. Ya. Bener banget tuh. Kita juga jadi bisa dapat ilmu tambahan tentang makanan instan. Ya benar katamu tadi di awal, narasumber kita ini emang hebat. Buat banget loh. Kata-kataku nggak mungkin pernah salah sih. Oke, kalau gitu sebelum menutup podcast mungkin ada pesan dari Rosi atau Tommy yang ingin disampaikan ke penonton, apa sih, kayak ajarkan lah biar mereka juga tuh mau hidup sehat gitu. Sepatah dua patah kata aja, tidak usah panjang-panjang. Pesan saya untuk Gen Z, jangan pernah malas, karena malas itu adalah penyakit sebenarnya. Karena musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Kalau dari Tommy? Jadilah lingkungan sehat, karena lingkungan sehat adalah tentukan masa depanmu. Jaya itu. Oke, terima kasih sudah Sama-sama. menonton podcast ini. Semoga diskusi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.